Shalom saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya Andri Maner, siswa seminari Petrus Van Diepen. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang terinspirasi dari Injil Matius bab 23 ayat 1-12. Yesus dalam Injil ini mengingatkan para pengikutnya bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Peringatan itu bertujuan untuk menyadarkan para muridnya bahwa ajaran yang mereka ikuti saat ini tidak lagi murni sebagaimana yang diajarkan Musa. Pada zamannya, Musa mengajarkan sesuatu yang dihidupinya. Misalnya, ketika Musa melarang umat yang digembalainya tidak boleh menyembah berhala, ya karena dirinya setia pada Allah yang dipujanya. Ia bahkan berjuang menegakkan itu sampai kematiannya sebelum masuk ke tanah terjanji. Saudara dan saudariku sekalian, hal semacam itu tidak ditunjukkan lagi oleh para pemimpin agama Yahudi pada masa Yesus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di mana menjadi pihak yang menggantikan posisi Musa sebagai pemimpin agama menunjukkan sikap dan kebiasaan hidup yang sangat berbeda. Mereka memiliki sikap hidup yang tidak berimbang antara apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan. Selain itu, mereka berobsesi pada sikap yang ingin dipandang tinggi, dipuja, dipuji, disanjung oleh orang lain atau umatnya. Sehingga dalam praktik keagamaan, mereka lebih memilih melakukan semua kewajiban keagamaan di tempat-tempat umum agar dilihat dan dipuji orang lain. Semua itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Sebagaimana yang pernah ditunjukkan Musa pada masanya, dan kemudian dikumandangkan lagi oleh Tuhan Yesus pada saat kedatangannya di dunia ini. Penyadaran kembali yang dilakukan Tuhan Yesus termaktub dalam kata-katanya, "Wahai para muridku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan dijumpai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di dalam rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, para pengikutku sekalian, janganlah suka disebut rabi, karena hanya adalah satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kata-kata Yesus kepada para pengikutnya. Yesus berkata demikian supaya para pengikutnya tidak tersesat karena digembalai oleh pemimpin agama yang tidak profesional atau pemimpin agama yang disorientasi hidupnya. Semoga kata-kata Tuhan Yesus ini juga menjadi kata-kata yang menjadi pengingat untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Sebelum tersesat lebih jauh, marilah kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kita semua, sebab Ia mengajarkan apa yang dihidupinya. Hanya Yesuslah andalan kita.